Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Di sini kakak coba akan membahas soal baru ya, full soal tentang daerah-daerah himpunan penyelesaian dari suatu persamaan garis ya. Nah, di sini kakak coba akan membahas mungkin beberapa soal, mungkin sekitar 8 atau 9 soal ya, kita bahas tuntas full mengenai daerah-daerah himpunan penyelesaian. Soal ini berkaitan dengan soal ujian UTBK SNBT di tahun 2023. Atau mungkin bisa juga kakak bahas soal di sini itu adalah materi atau soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana bunyi soalnya? Jangan lupa adik-adik untuk like, komentar, dan paling penting subscribe, dan mohon untuk mendukung kakak mohon ya untuk mendukung channel YouTube kakak. Oke, bagaimana bunyi soalnya? Kita bahas. Ya, nomor 1. Nah, ketidaksamaan yang benar untuk mempresentasikan daerah arsiran pada grafik berikut ini adalah, oke, ini grafiknya ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, bagaimana caranya atau model persamaannya kalau diketahui arsiran? Ada trik cepatnya ya adik-adik. Ya, terutama untuk mencari dulu persamaan garisnya ya kalau suatu kurva diketahui. Oke, caranya begini. Biasa juga kan ini kan melalui 3,0 ya. Maaf, 0,3 yang di sini. Kalau yang ini kan min 4,0. Nah, untuk mencari persamaan garisnya ini si sumbu Y ini yang terletak di 3 ini jadikan koefisien X. Artinya ya diperoleh itu adalah 3X gitu ya adik-adik. Terus yang ini yang sumbu X minus 4 jadikan koefisien si Y. Ya, jadinya minus 4Y. Minus 4Y. Oke, jadi seperti ini. Terus kita buat dulu, jadikan dulu sama dengan ya. Jadikan dulu sama dengan, itu triknya ya. Sama dengan dikalikan nih, 3 kali 4 dapat minus 12. Oke. Lanjut. Untuk menentukan daerahnya atau daerah arsiran ini ya, dia akan lari ke bawah nih. Nah, triknya begini. Kalau dia lari ke bawah, otomatis hasilnya negatif di sini. Terus lihat koefisien si Y. Koefisien si Y ini adalah negatif. Oke, negatif. Terus yang sama dengan ini, supaya dia hasil kalinya nanti negatif kali berapa, diambil di sini nanti. Kemudian hasilnya negatif, artinya di sini harus positif. Gitu. Yang di sini ya. Nah, ini yang hasil negatif kembali lagi, ini negatif ini itu hasil kali yang ini dengan ini ya. Oke. Kalau kita buat ini persamaan garisnya ini menjadi 3X ya kurang 4Y, supaya positif berarti lebih besar sama dengan minus 12. Nah, inilah persamaan kurvanya itu atau persamaan garisnya itu. Maaf ya. Oke, masih mengerti boleh bertanya di kolom komentar. Sekali lagi, ini negatif dari sini, positif ini dari sini, dan hasilnya negatif. Negatif inilah yang menentukan daerah arsirannya ke bawah. Oke, tinggal kita lihat nih di sini nih. Jadi 3X ya kurang 4Y atau 4Y kurang 3X. Nah, sekarang hasilnya semua ini kan positif. Kita positifkan aja nih. Oke, kalau ini kali negatif semua supaya ini positif berarti ini jadi 4Y positif. Kemudian dikurangi 3X-nya negatif. Nah, ini tandanya kebalik. Oke, ini jadi positif. Nah, kita cek aja nih. Ini oke, jawabannya alfa kelihatan. Oke. Masih bingung ya? Boleh bertanya di kolom komentar jika ingin ditanyakan ya. Sekarang untuk nomor 2, tipe soal yang kedua. Oke, tipe soal yang kedua ini sama dengan yang tadi ya. Pertidaksamaan dengan daerah ya yang sebagai presentasi himpunan penyelesaian adalah
dengan daerah yang sebagai presentasi ya. Oke, jadi ini daerahnya. Kembali lagi dengan langkah yang sama tadi ya. Kita jadikan dulu koefisiennya ini menjadi koefisien si X kan, karena sumbu Y. Oh, berarti ini kan minus 2X. Minus 2X. Kemudian ini minus 4. Kemudian sumbunya sumbu X. Jadikan koefisien si Y. Berarti minus 4Y. Gitu ya. Kemudian kita kali nih antara 2 kali 4. Minus 2 kali minus 4 kan minus 8. Positif 8. Nah, kita jadikan dulu sama dengan, nggak apa-apa. Ya, itu menandakan bahwa garisnya. Oke, sekarang arsirannya ke bawah nih. Oke, kalau arsirannya ke bawah, kembali lagi dengan yang tadi kan. Oke, kalau ke bawah itu hasilnya harus negatif. Oke, tandanya di sini sebentar ya. Kita lihat dulu koefisiensi Y. Koefisiensi Y ini adalah negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian supaya hasilnya negatif, nanti si tanda sama dengan ini kita rubah. Rubahnya menjadi apa? Kalau dikali negatif dikali dengan berapa supaya dapat negatif, berarti kan kali positif kan? Oke, kali positif. Artinya di tanda sama dengan ini kita ganti dengan lebih besar sama dengan. Ya. Nah, caranya bagaimana persamaan garis ini jadinya adalah minus 2X kemudian dikurang 4Y lebih besar sama dengan 8. Nah, inilah hasil persamaan garisnya. Kayak gitu. Nah, semuanya nih tidak ada ya, berarti bisa bagi 2 semua ya. Oke, bagi 2, kalau ini bagi 2 atau bagi minus 2 coba supaya dapat negatif 4 juga sih. Oke, negatif 2. Kalau saya bagi berarti ini jadi positif, berarti ini positif X. Ini juga menjadi positif 2Y kan, bagi 2 kan. Kemudian tandanya dibalik menjadi lebih kecil sama dengan. Kemudian ini dibagi minus 2 minus 4. Nah, saya cek aja nih. Ya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan minus 4. Jawabannya alfa. Oke. Ya, salah ya, Ini juga kan salah ya. Oke, jawabannya tepat adalah alfa. Itu cara trik menjawab soal yang model tipe seperti ini. Ya, kalau masih bingung boleh bertanya di kolom komentar ya. Lanjut, untuk soal tipe yang ketiga. Oke, dari sekarang tipe soal yang ketiga. Oke, diketahui sistem pertidaksamaan berikut. Oke, 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan minus 4. 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 4. X, Y lebih besar sama dengan 0. Manakah dari titik-titik berikut yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut? Oke. Caranya untuk menjawab soal ini, saya cek dulu opsinya. Ini sih seperti biasa ya. Oke, opsinya itu 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 benar. B, 1 dan 3 benar. C, 2 dan 4 benar. D, hanya 4 saja yang benar. E, semua benar. Nah, untuk soal seperti ini, kalau bentuknya berbentuk begini caranya. Kita uji ya, artinya 2,3 ini memenuhi nggak di kedua persamaan ini. Kan kebetulan juga ini kan X, Y lebih besar 0. Ini juga kan X dan Y nya kan lebih besar 0 juga ya. Nah, kalau kita substitusikan untuk X nya 2,3, X dan Y nya ya yang satu. Saya uji semua nih ke sini kan. Oke, 4 kali 2. Kemudian ditambah 5 kali 3. Oke, hasilnya berapa ya? Saya cek dulu atau begini. Apakah lebih besar minus 4? Ini kan 8 ditambah. Ini kan berapa ya? 15 ya. Apakah lebih besar minus 4? Oke, ini kan 23 ya. 23 lebih besar sama dengan minus 4. Oke. Benar untuk persamaan 1. Persamaan yang kedua, 3X, X-nya adalah 2, ditambah, dikurang ya.
dikurangi 2Y, berarti 2 kali 3. Apakah lebih besar sama dengan minus 4? Oke, ini kan 6. 6 kurang 6. Apakah lebih besar minus 4? Ini kan 0 ya. Apakah 0 lebih besar minus 4? Ya, benar ya. Artinya 2,3 ini karena memenuhi kedua, benar. Oke, yang kedua. Yang kedua mana dia? 1,5 berarti 4 kali 1 ditambah 5 kali 5. Oke, apakah lebih besar sama dengan minus 4? Oke, saya kira ini memenuhi. 4 ditambah 25 itu 29. Dan 29 lebih besar minus 4. Oke, yang satunya 3x berarti 3 dikali 1 dikurangi 2 kali Y. Y-nya kan 5 ya, berarti 2 kali 5. Apakah lebih kecil sama dengan oh, salah ini ya. Mohon maaf, ini harusnya lebih kecil ya, mohon maaf. Berarti salah ini ya. Coba ya, saya ulangi di sini, apakah lebih kecil sama dengan 4? Lebih kecil sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 4. Oh, benar ya, karena 0 kan lebih kecil dari 4. Oke, benar. Berarti di sini 1 benar. Lanjut ini, mohon maaf. Ini 4, berarti ini 3. 3 dikurang 10 minus 7 kan. Apakah minus 7 kurang dari sama dengan 4? Oke, benar ya. Berarti 2 juga benar ini. Oke, 3. 3 itu kan 3,4. Oke, berarti 4 kali 3 ditambah 5 kali 4. Oke, apakah lebih besar sama dengan minus 4? Oke, ini berapa? 12 ya. Ditambah 5 kali 4 itu 20. Apakah lebih kecil? Apakah lebih besar minus 4? Oke, ini kan dapat 32. Oke, lebih besar sama dengan minus 4. Oke, memenuhi. Yang satunya 3 dikali dengan 3. Kemudian dikurang 2 kali Y. 2Y, Y-nya 4 ya. 4. Apakah lebih kecil sama dengan 4? Oke, hasilnya ini kan 6. Ini kan 8 minus 2 ya. Apakah minus 2 kurang dari 4? Oke, benar ya. Oke, berarti 3 juga benar nih. Oke, yang 4 di sini saja. 4 itu kan 4,2 ya. Saya uji lagi. 4 kali 4 ditambah 5 kali 4. Oke, apakah lebih besar sama dengan minus 4? Oke, saya kira ini juga benar. 16 tambah 20 berarti 36 ya. Oke, ternyata ini juga benar. Terus yang satunya 3 dikali 4. Oke, dikurangi 2 kali 2. Oke, 2 kali, oh ini 4 ya. Ini 2 ya. Maaf, ini harusnya 2. Ini 2. Berarti 10. 10 tambah 16. 26 ya di sini. Oke. Apakah kurang dari sama dengan 4? Ini kan 12. 12 kurang 4. Kalau 12 kurang 4, berapa ya? 12 kurang 4. 8 ya. 8 kurang dari 4. Salah ya. Oke, salah. Berarti jawaban yang benar adalah alfa. 1, 2, dan 3 benar. Nah, ini untuk tipe soal yang ketiga. Oke, sekarang yang keempat. Ada lagi soal. Kita cek lagi. Oke, dadah semuanya. Kita lanjut untuk soal tipe nomor 4. Oke, ini sama dengan soal yang tadi sih ya. Sekarang kita coba ya jawab soal ini. Pertidaksamaan yang benar untuk mempresentasikan daerah arsiran pada grafik berikut ini adalah. Nah, caranya kita buat dulu lagi nih persamaan grafiknya ya, atau persamaan garisnya ini ya. Yang melalui ini kan sekitar 2,5 ya. Oke, sedangkan ini kan 3. Berarti kalau kita buat lagi persamaan garisnya ini menjadi 3Y
Ya, kenapa? Karena kan koefisiennya jadikan koefisien Y ya untuk sumbu X. Ditambah dengan 2,5X. 2,5X. Oke, kita buat dulu sama dengan lah. Kita jadikan dulu persamaan garis dulu. 3 kali 2,5 itu didapat 7,5. Nah, kita kali 2 supaya tidak ada komanya ya. Ini menjadi 6Y ditambah ini menjadi 5X. Sama dengan ini menjadi 15. Nah, untuk yang di sini kita cek aja sih sebenarnya ya, yang 6Y tambah 5X. 6Y tambah 5X. Ini kan salah ya, karena kan dia 5Y ini. Ini juga pasti salah ini. Oke. Sekarang kita buat nih pertidaksamaannya ya. Caranya sekali lagi kakak jelaskan, yang ini kan arsirannya kan ke bawah nih. Caranya supaya arsirannya ke bawah dia kan negatif. Oke. Terus di koefisiensi Y itu caranya ya, dia kan positif. Oke. Terus tanda apa ketika dikali ini hasilnya dia negatif. Berarti kan tanda negatif di sini. Ini tanda si negatif ini menentukan pertidaksamaannya ini. Ya, karena negatif berarti kan kurang dari sama dengan 15. Oke. Nah, positif ini itu tanda koefisien dari si Y ya, berarti kan 6Y ditambah 5X. Udah, cari aja ini. Maka jawabannya ini adalah error ya. Kan posisinya kan sama aja ya dengan 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Itu tipe soalnya atau menjawab soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5 untuk membahas soalnya, bagaimana tipe soalnya. Nah, nomor 5 diketahui ya, sistem persamaan sebagai berikut. Ini salah satu titik potong kedua persamaan adalah min 4,0. Jika titik potong yang lainnya A, B, maka nilai B kurang A titik-titik. Wah, lumayan rumit ya. Sekarang begini, kita cari dulu nilai si P dan Q ya. Caranya, karena kan kedua titik potong kan salah satunya kan min 4,0. Artinya dia melalui titik ini, melalui juga titik ini gitu. Oke, mengerti ya? Oke, saya cari dulu dengan mensubstitusikan min 4,0 ke sini. Di sini ya. Untuk persamaan yang ini, mencari si P-nya min 4 berarti 0 sama dengan kemudian min 4 pangkat 2 kemudian ditambah dengan 3 kali X. X-nya min 4 kemudian dikurangi P. Oke, 0 sama dengan ini 16 kurang 12 kurang P. Ini bisa saja ya, apa? Ini kan min 4 nih, 4 ya. 4 kurang berapa supaya dapat 0? Pasti 4. Maka P-nya 4 gitu ya. Oke, untuk yang Q berarti Y-nya adalah 0, berarti 0 akan 0 dikurang minus 4 sama dengan si Q. Ini kan positif 4 ya, berarti Q-nya adalah 4. Oke, diperoleh P-nya 4, Q-nya 4. Nah, katanya kan salah satu titik potong kedua persamaan adalah min 4,0. Untuk menentukan titik potong yang lainnya, kakak substitusikan ini ke sini nih, atau Y-nya ganti ini. Nah, caranya gimana? Gini, untuk X kuadrat, kan Y kurang X ya, Y-nya saya ganti ini. X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 ya, dikurangi lagi si X sama dengan 4 gitu kan. Oke, semoga bisa dipahami ya. X kuadrat tetap, kemudian 3 dikurang 1 dapat 2 positif 2X, ini pindah berarti minus 8. Oke, saya cek dulu. Oke, benar ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan nih ya, faktorkan 0. Ini kan X ya, di sini kalau dikali 8 minus 8, cari dua bilangan ya, kalau dikali dia minus 8, kalau dijumlah 2 berarti ini minus 4 dan 2. Kalau dikali, salah ya, bukan minus 4 tapi 4 dengan minus 2. Oke,
4 dengan minus 2. Nah, di sini berarti X plus 4 dan X minus 2. Kalau di hasilnya di sini kan X-nya minus 4, kan benar ya. Dari salah satu titiknya kan min 4,0. Nanti kan di sini min 4,0 kan. X kurang 2 yang ini adalah X sama dengan 2. Nah, sekarang nih diperolehkan X-nya sama dengan 2 ya. Nah, untuk salah satu titik fotonya tadi, yang ini adalah min 4,0, yang ini kan 2 berapa. Nah, untuk itu kita substitusikan saja X-nya 2. Boleh ke sini, boleh ke sini. Jadi ambil salah satu saja ya. Untuk yang mudah dihitung, saya ambil yang di bawah saja. Ini kan Y dikurang X, itu kan 4. Y-nya kan belum ada ya, jadi Y dikurang X-nya adalah 2 sama dengan 4. Berarti Y-nya ini pasti 6. Nah, maka titik foto yang lain ini adalah 2,6. Pertanyaannya kan B kurang A. Berarti 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. Ini kan B kurang A. Berarti jawabannya adalah C ya. Semoga bisa dipahami ya adik-adik kalau dapat soal-soal seperti ini. Oke, untuk tipe soal yang selanjutnya kita bahas lagi nomor 6. Oke, adik-adik, sekarang tipe soal yang ke-6 ini ya. Diberikan persamaan garis K 4X tambah 3Y sama dengan 14. Dan garis L 2X kurang 5Y sama dengan minus 6. Manakah persamaan garis berikut yang terletak pada satu titik dari dua garis tersebut? Oke, artinya gimana? Maksudnya gini. Persamaan garis K dan persamaan garis L ada di satu titik. Kemudian ada lagi di persamaan 4 garis ini yang mana yang terletak di titik kedua garis itu. Oke, jadi gitu maksudnya ya. Oke, kalau dianalogikan begini, ada di sebuah kurva, kemudian garis 3 garis itu ya adalah seperti begini. Anggap ya, terletak di satu titik gitu. Dan persamaan garis ketiganya apa? Oke, bagaimana caranya? Begini. Kita pastinya tentukan saja dulu ya di mana himpunan penyelesaian X dan Y-nya ini yang di satu titiknya. Kan gitu ya. Sekarang saya eliminasi dulu ya yang garis K dan garis L. Baru boleh gini bahasanya ya. Eliminasi persamaan garis atau eliminasi garis K dan L. Oke, bagaimana? Jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 14. Yang satunya 2X dikurangi 5Y sama dengan minus 6. Oke, kalau eliminasi ini kita hilangkan X, berarti yang ini tetap kali 1, yang ini kali 2. Oke, kalau yang kali 1 tetap ya 4X ditambah dengan 3Y sama dengan 14. Yang satunya 4X dikurang 10Y sama dengan min 12. Oke, kita kurangi nih. Nah, ini kan coret. Oke, 3 dikurang 13, 3 dikurang min 10. Itu diperoleh 13 ya, 13Y. Sama dengan 14 dikurang min 12, itu diperoleh 26. Positif ya. Berarti Y-nya di sini adalah 2. Oke, kemudian substitusikan substitusikan Y ke persamaan 1. Boleh sih ke persamaan kedua ya. Maka ambil persamaan 1 saja ya. Ini persamaan 1 ceritanya. Ini persamaan kedua. Atau ke garis ya, ke garis K. Oke, jadi 4X ditambah dengan 3Y, Y-nya saya langsung ganti 2 sama dengan 14. 4X ya ditambah 6 sama dengan 14. Oke, jadi gini, 4X ini harus 6 ya. Bukan 8. Karena kan 8 tambah 6 14. Jadinya 4X ini harus 8. Nah, sehingga X-nya di sini adalah 2. Nah, titik yang melalui kedua garis ini yaitu 2,2 gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya,
garis mana nih yang garis ini yang terletak di 3 garis ini, ya di satu titik maksudnya ya. Saya uji aja 2,2 ke sini ke persamaannya untuk 1. Kalau saya uji benar nggak ya terletak di situ. Jadi 5 kali 2 ya. Apakah benar 5 kali 2 dikurang 4 kali 2 sama dengan 4. Ini berapa? Ini kan 10 kurang 8 sama dengan 4. 2 sama dengan 4. Salah kan? Oke, 2. 2 itu X tambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 6. Ini langsung ya, ini 6 sama dengan 6. Benar. Jadi tadi 1 salah, 2 benar. Oke, biasanya kan kalau 2 benar berarti 4 benar ya. Tapi nggak apa-apa, kita uji dulu. 3 kali 2. Oke, ditambah, maaf dikurang ya. Dikurangi 2 kali 2 sama dengan 7. Benar enggak ya? 6 kurang 4 ya. 6 kurang 4 kan 2. Apakah 2 sama dengan 7? Salah. Kemudian keempat, terakhir 6 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2. Apakah benar? 16. Oke, ini kan 12. 12 tambah 4 kan 16. Berarti 16 sama dengan 16. Berarti benar ya. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4C ya. Nah, itu tipe soalnya yang nomor 6 ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi, nah sekarang nomor 7. Ada tipe soal lagi, ini nomor 7. Nah, kita kembali lagi soal seperti ini ya. Himpunan penyelesaian lagi nih. Nah, tapi dia daerahnya ke atas. Oke. Sekali lagi, ini kan garisnya juga putus-putus. Kalau putus-putus berarti tidak pakai sama dengan. Oke, kita buat dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu adalah ini kan sumbu Y ya, sumbu X ya, berarti dia Y. Kemudian ini kan 0, Y berarti dia 0, positif ya. 0,5 X. Oke, 0,5 X akan sama dengan 0,5 kali 1 ya 0,5. Oke. Supaya ini diperoleh 4 dan 8, kita kali 4 aja ya. Oke. Kalau kita kali 4, ini dapat 4Y gitu kan. Sedangkan yang ini kalau dikali itu diperoleh 8. 8X sama dengan ini kali 4, 2 ya. Oke, kali 2. Kali 4 kali 5, 22 ya. Oh, berarti ini kali 8 ya. Berarti kali 8, bukan kali 4. Ulangi, ini kali 8. Berarti ini jadinya 8Y ya. 8Y ditambah 8 kali 0,5 itu 4. 4X sama dengan ini dikali 4 juga ya. Nah, 4Y tambah 8Y tambah 4X. 8Y saya cari aja yang 8Y ya. Berarti ini pasti salah, ini juga salah. Oke, menentukan arsirannya. Kembali lagi, karena arsirannya ini ke atas, berarti kan positif gitu kan. Nah, kemudian lihat koefisien Y. Koefisien Y kan positif. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan tanda pertidaksamaannya itu, karena hasilnya positif kali berapa? Dia kan positif kali positif supaya positif. Artinya tandanya nanti adalah lebih besar. Gitu ya. Oke, jadi persamaannya itu, pertidaksamaannya itu 8Y ditambah 4X lebih besar 4. Nah, ini dia persamaannya. Saya lihat. Oke, saya kebalik aja ya. Ini jawabannya alfa pasti ya. Kan penulisannya sama ya, 4X tambah 8Y lebih besar 4 dengan ini. Ya, 8Y tambah. Oke, sama. Berarti untuk jawabannya yang untuk soal ini adalah alfa. Kalau masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar ya, Dedek. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe.
Nah, untuk nomor 8, kembali lagi ini menentukan daerah titik-titik lagi ini ya. Diberikan pertidaksamaan berikut ini. Oke, 3x tambah 7y kurang 4, 4x kurang 6y kurang dari 5, 5x tambah 4y kurang dari minus 3. Titik-titik berikut ini yang terletak pada daerah penyelesaian ketiga garis adalah, caranya ya tinggal kita substitusikan aja lagi. Gitu. Ya, ini tidak rumit ya. Oke, untuk opsinya mungkin tidak terlalu kakak perlihatkan. Adik-adik juga harus hafal ya. Kalau opsi A 1, 2, 3. Oke, opsi B 1, 3. Opsi C 2 dan 4. Opsi C, opsi D 4 saja. Dan opsi E adalah semua benar. Nah, caranya langsung kita uji saja. 1. 3x tambah 7y berarti 3 kita kali dengan min 1. Baru ditambah 7 kali minus 2. Apakah dia kurang dari 4 gitu. Berapa ini? Minus 3. Kemudian tambah ini minus 14. Apakah kurang dari 4? Ini dia kan minus 17. Berarti benar ya kurang dari 4. Ini baru yang persamaan pertama. Persamaan keduanya 4x berarti 4 dikali dengan minus 2. Salah. Nah, sekarang kalau kita kali 6 ya, kurang 6 kali dengan minus 2. Oke, apakah dia kurang dari 5? Oke, ini kan minus 8. Ini jadi plus ya, plus 12. Apakah benar kurang dari 5? Nah, kalau kita hitung, ini kan min 8 tambah 12, itu kan 4 ya. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, berarti 2 juga ini benar. Sekarang yang ketiga, 5x tambah 4y kurang dari min 3. Berarti saya ganti lagi nih. 5x berarti 5 kali min 1 ditambah, ditambah ya, ditambah 4 kali minus 2. Oke. Apakah benar kurang dari minus 3? Nah, sekarang kita hitung. Ini minus 5. Yang ini minus 8. Apakah benar kurang dari minus 3? Oke, min 5 kurang 8 itu kan min 13 ya. Benar nggak sih? Benar. Karena ketiga-tiganya ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Maka satu benar. Yang kedua, di sini aja ya. Oke, kita uji yang kedua. Katanya min 2,1. Min 2 berarti 3 kali minus 2 ya. Kemudian ditambah 7 dikali dengan 1. Apakah benar kurang dari 4? Oke, ini berapa ya? Minus 6. Ini tambah 7 kurang dari 4. Oke, 1 kurang dari 4 ya. Oke, benar. Terus 4x berarti 4 kali minus 2. Terus kurang 6 kali 1. Apakah kurang dari 5? Oke, ini berapa ya? Minus 8 kurang 6. Apakah benar kurang dari 5? Oke, ini kan min 14 ya. Benar kurang dari 5. Oke, ini juga benar. Yang ketiga, bukan yang ketiga ya, maaf, masih ada 3 persamaan garis. Persamaan yang ketiga, 5x berarti 5 kali minus 2 dikurangi, ditambah 4y, 4 kali 1. Oke, apakah kurang dari minus 3? Ini min 10, ini tambah 4. Oke, kurang dari min 3. Sekarang kita substitusi dapat minus 6. Minus 6 kurang nggak dari 3? Oke, benar ya. Berarti ketiganya ini benar, 2 benar. Yang ketiga, di sini aja. Oke, yang ketiga, min 3,2. Nah, itu min 3,2 ya Pak. Maaf, oh ya. Min 3 berarti 3 kali min 3. Kemudian ditambah dengan 7y.
Y-nya 2. Apakah kurang dari 4? Oke, saya langsung hitung. Ini kan min 9 ya. Min 9 tambah 14. Ya, min 9 positif 14. Kalau kita kurangi dapat 5 ya. Oke, 5, tapi dia positif ya. Apakah 5 kurang dari 4? Salah ya. Nah, ini saja udah salah. Oke. Berarti 3 pasti salah nih. Oke ya. Pasti salah 3. Yang keempat kita langsung saja yang keempat. Terus min 5,2. Kalau min 5 berarti 3 kali min 5 ditambah 7 kali 2. Apakah kurang dari 4? Oke, ini min 15 ya. Ditambah 7 kali 2, 14. Apakah kurang dari 4? Ini dia 1 ya. 1 kurang dari 4. Benar ya? Oke, yang ini benar. Berarti udah benar yang satunya. Kita cek lagi, ini kan tadi salah ya. Cek lagi yang persamaan kedua dan ketiganya. Ini saya hapus aja ya teman-teman, adik-adik. Nanti boleh di skip saja. Oke, yang keduanya berarti 4x. Maaf, 4 kali minus 5. 4 kali minus 5 ditambah 6. Maaf, dikurang. Oke, dikurang 6y. Y-nya itu berapa itu? 2. 26 kali 2. Apakah benar kurang dari 5? Oke. Ini min 20. Yang ini minus 12. Apakah kurang dari 5? Oke, benar ya. Min 32 kurang dari 5. Oke, ini benar, ini juga benar. Yang terakhir 5x berarti 5 kali minus 5. Oke. Ditambah 4 kali 2. Apakah kurang dari minus 3? Ini kan min 25 ya. Min 25 tambah 8 kurang dari min 3. Yang ini kan min 17 ya. Berarti minus 3 benar juga. Berarti 4 benar. Jadi 2 dan 4 ini ya. Oke. Kalau yang satu tadi boleh nanti diperiksa kembali ya. Dan jelas kalau di sini kakak lihat ini jawabannya itu 2 dan 4. Maka kalau 2 dan 4 itu kita cek jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Nah, untuk soal ini sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Jangan lupa standby terus di channel saya. Kakak akhiri, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.